Om Swastiastu. Selamat datang di Bali Taman Sekar Channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Dalam video ini, kami menyampaikan salah satu informasi yang paling ditanya-tanya sahabat selama ini, yaitu informasi tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Gili Manuk Mengui, Bali. Namun sebelum lanjut, tak henti-hentinya kami mohon partisipasi sahabat untuk mendukung channel kami dengan mengklik tulisan subscribe di bawah video ini, kemudian menekan tombol tanda like, lalu share video ini kepada keluarga, teman, dan sahabat Anda, serta tulis komentar sahabat pada kolom komentar yang tersedia. Sahabat Bali Taman Sekar sekalian, tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Gili Manuk Mengui memastikan bahwa keputusan gubernur mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah untuk mega proyek ini akan terbit setelah rapat konsultasi publik tahap 3 selesai dilaksanakan. Ini berarti SK penetapan lokasi itu kemungkinan besar memang akan terbit dalam bulan Februari 2022 atau bulan depan, sebagaimana harapan pemrakarsa proyek, yakni Konsorsium Badan Usaha PT Sumber Rhodium Perkasa. Pada saat memberikan paparan dalam rapat konsultasi publik tahap 2 di Gedung Kesenian Iketut Mario atau Gedung Mario di Tabanan, Rabu 19 Januari 2022 yang baru lalu, salah satu anggota tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Gili Manuk Mengui mengemukakan surat keputusan mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah pasti akan terbit setelah dilaksanakannya rapat konsultasi publik tahap 3. Oleh karena itu, masih ada satu tahap rapat konsultasi publik lagi yang harus dilaksanakan tim sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, SK penetapan lokasi pasti akan diterbitkan terlebih, kata anggota tim tersebut, 100% warga terdampak yang hadir pada rapat konsultasi publik tahap pertama telah menyatakan persetujuannya. Berhak dan terdampak terhadap rencana pembangunan ruas jalan tol Gili Manuk Mengui, apakah setuju atau tidak? Tidak ulangi kembali nih. Jadi semua sudah setuju tapi kurang keras. Setuju apa tidak? Setuju, 100%. Tepuk tangan untuk kita semua. Aplaus untuk kita semua. Setelah ini kami akan sampaikan dalam berita acara kesepakatan rencana pembangunan ruas jalan tol Gili Manuk Mengui. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi masih ada pertanyaan teknis, tadi dipersilakan teknis pertanahan, dipersilakan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk menanyakannya. Menurut informasi, rapat konsultasi publik tahap 3 ini dilaksanakan pada minggu ketiga atau keempat Januari 2022 ini, yang berarti minggu depan ya sahabat. Sahabat Bali Taman Sekar, rapat konsultasi publik sesungguhnya hanyalah salah satu sub kecil dari 4 sub pada tahap 3, yaitu tahap pengadaan tanah pada fase persiapan pembangunan jalan tol Gili Manuk Mengui ini. Tahap pengadaan tanah itu sendiri terdiri dari 4 sub tahapan, yaitu pertama, sub tahap perencanaan pengadaan tanah. Ini sudah dilakukan yang ditandai dengan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah atau disingkat DPPT. Kedua, sub tahap persiapan pengadaan tanah yang terdiri dari 5 sub tahap lagi. Jadi subnya ada lebih kecil lagi. Disinilah tahapan lokasi itu terletak ya. Pertama, sub tahap pemberitahuan rencana pembangunan atau lebih lumrah disebut sosialisasi. Kedua, sub tahap pendataan awal lokasi rencana pembangunan yang juga sudah dilakukan bersamaan dengan rapat konsultasi publik tahap 1 pada kuartal 4 tahun 2021 lalu. Ketiga, sub tahap konsultasi publik yang dilakukan dalam 3 kali pertemuan sebagaimana kita ketahui dan
segera kita akan menunggu tahap konsultasi publik yang ketiga. Keempat, barulah sub-sub tahap penetapan lokasi, di mana sub keempat ini merupakan salah satu sub tahapan yang paling dinanti-nanti sejumlah kalangan, entah dengan alasan apa. Padahal penetapan lokasi tidak memberikan batasan yang pasti secara fisik di lapangan mengenai ini tanah siapa, bentuknya seperti apa, dan luasnya berapa yang terkena dampak pembangunan tol. Artinya, dengan terbitnya keputusan gubernur mengenai penetapan lokasi itu nanti, belum bisa dilihat secara pasti bagaimana bentuk dan berapa luas tanah warga yang saat ini masuk dalam daftar warga negara yang tanahnya terdampak di lapangan. Kepastian mengenai bagaimana bentuk dan berapa luas tanah warga negara yang terdampak proyek jalan tol ini baru dapat diketahui setelah adanya pemasangan patok batas. Sahabat mesti cerdas, jangan terkena iming-iming bahwa dengan penetapan lokasi kita jelas gini nanti akan kena sekian luas, bentuknya sekian luas, dan perhitungannya dalam perhitungan ganti kerugian seperti ini. Ya, tidak seperti itu. Ya. Karena apa? Itu baru diketahui setelah adanya sub-sub tahapan berikutnya. Ya, setelah penetapan lokasi ini ada satu tahap, yaitu pengumuman mengenai penetapan lokasi. Untuk sekedar diketahui ya sahabat, luas lahan yang diperkirakan diperlukan untuk proyek ini lebih dari 1.100 hektar. Dan itu terdiri dari lebih dari 7.770 bidang tanah. Sahabat bisa bayangkan, pasti perlu waktu yang cukup untuk melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi tanah sebelum dilakukan pemasangan patok. Ya. Kita lanjutkan ya. Setelah sub tahap pengadaan tanah, baru masuk sub tahap pelaksanaan. Ya. Jadi, setelah sub tadi, ya terakhir itu adalah setelah konsultasi publik 3 kali dilakukan, kemudian dilakukan dengan tahap sub-sub tahap penetapan lokasi, itu dilanjutkan dengan sub-sub tahap pengumuman penetapan lokasi. Selesai dah sub tahap pengadaan tanah ini, persiapan pengadaan tanah ini. Dilanjutkan dengan sub tahap pelaksanaan ya. Setelah sub tahap pengadaan tanah baru masuk sub tahap pelaksanaan yang terdiri dari 6 sub tahap lagi. Pertama yaitu sub tahap inventarisasi dan identifikasi tanah. Sahabat bisa saksikan kembali video kami sebelumnya mengenai harapan investor, yaitu pemrakarsa untuk menerbitkan untuk mendapatkan surat keputusan penetapan lokasi pada bulan Februari atau Maret. Di sana ada penjelasannya bahwa 30 hari setelah pengumuman tidak ada keberatan maka ditetapkan. Itu baru dilanjutkan dengan sub tahap inventarisasi dan identifikasi tanah oleh Satgas A namanya. Ini sebagian besar anggotanya adalah dari kantor Badan Pertanahan Nasional. Diinventarisasi dulu ya, berdasarkan nama-nama ini, si A, si B, si C, letaknya di sini, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini. Menurut catatan awal luasnya segini, bentuknya seperti ini. Kemudian di atas tanah itu ya ada tanah, ada bangunan, ada tanam tumbuh, isinya ini. Itu diinventarisasi dan identifikasi dulu. Nah, kemudian setelah itu ada Satgas B yang akan melakukan proses verifikasi. Itu verifikasi dulu, diukur ulang apakah benar. Nah, luasan tanah yang akan diberikan ganti kerugian nantinya sesuai dengan penjelasan Kepala BPN Kabupaten Tabanan yang juga ada pada video kami sebelumnya, itu adalah luasan tanah hasil pengukuran ulang, hasil verifikasi, bukan
berdasarkan data awal yang diberikan oleh warga pemilik tanah yang terdampak. Nah, setelah itu baru dilakukan tahap sub-sub tahap pengumuman peta bidang tanah dan daftar nominatif. Ini daftar nominatif, luasnya segini, ya, bentuknya segini. Itu di sana nominatifnya dijelaskan. Nah, setelah itu, jadi ini perlu waktu ya sahabat ya. Setelah itu baru ada tahap penetapan nilai. Penetapan nilai tanahnya sekitar berapa, ini penting dalam proses pemberian ganti kerugian. Setelah itu dilakukan tahap musyawarah. Musyawarah antara pemerintah, tim pemrakarsa, kemudian masyarakat. Di sini, di dalam musyawarah ini banyak hal yang mesti disampaikan. Nanti kita mungkin perlu jelaskan dalam satu video tersendiri. Ya. Setelah itu, setelah musyawarah, ya, yang penting dalam musyawarah ini sekali lagi adalah apakah pemilik tanah menginginkan uang, apakah pemilik tanah itu menginginkan tanah pengganti atau apa. Setelah itu, barulah sub-sub tahap pemberian ganti kerugian. Setelah tahap ini dilakukan adalah sub-sub tahap pelepasan objek pengadaan tanah. Ini masih panjang nih sahabat, jangan terkena iming-iming lah. Ya. Jadi kami terenyuh ya mendengar bahwa banyak sudah terjadi yang begitu jauh di lapangan dari sahabat yang yang tanahnya terdampak proyek tol ini. Jadi mesti sahabat bersabar mengikuti, dan yang paling penting sahabat sekalian dimanapun berada, sahabat Bali Taman Sekar yang sekarang tinggal di luar Bali yang punya lahan, setelah gubernur mengeluarkan keputusan penetapan lokasi, tanah yang terdampak itu tidak boleh dipindah tangankan, ya, tidak boleh. Untuk jelasnya sahabat bisa menonton video kami sebelumnya, video streaming yang penegasan dari Kepala BPN Kabupaten Tabanan yang disampaikan pada saat rapat konsultasi publik tahap kedua di Gedung Mario. Sahabat sekalian, setelah itu terlaksana baru masuk sub tahap penyerahan hasil pengadaan tanah dari tim pelaksana pengadaan tanah kepada pemerintah dan pemrakarsa proyek. Perkiraan waktu pengadaan tanah ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, mengingat luas bidang tanah yang diinventarisasi, diidentifikasi, dan diverifikasi itu tidak sedikit. Kemudian selanjutnya, petugas yang melakukan itu adalah petugas dari Badan Pertanahan. Sahabat, demikian dulu paparan informasi dari kami. Ya. Semoga informasi yang kami sajikan ini bermanfaat bagi sahabat, yang terutama sahabat yang terdampak langsung proyek, dan bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Informasi ini bisa mencerahkan sahabat, sehingga sahabat tidak teriming-iming nanti begini, nanti begitu. Seperti disampaikan oleh salah seorang warga di dalam konsultasi publik di Tabanan, bahwa warga masyarakat ini seolah-olah sekarang teriming-iming, seolah-olah membayangkan sesuatu yang di langit ketujuh. Nah, dengan penjelasan ini, kami berharap sahabat bisa lebih memahami, lebih berpikir logis, mendapatkan informasi yang terbaik. Jadilah masyarakat yang cerdas dalam informasi. Demikian dulu video kami kali ini, semoga membantu mencerahkan pengetahuan sahabat. Terima kasih atas atensi sahabat, dan jangan lupa klik tulisan subscribe sekarang juga bagi sahabat yang baru menyaksikan channel kami. Video kami selanjutnya masih seputar perkembangan informasi mega proyek jalan tol Gili Manuk Mengui dan Alam Bali. Sampai jumpa. Om Sasti Santi Santi Om.